Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani dengan NPM 2201010106. Saya akan mempresentasikan tentang konvergensi sakral dan profan Islamic education. Kedua istilah di atas, sakral dan profan, lazim dijumpai dalam berbagai kajian ilmu sosial, filsafat, dan agama. Secara populer, sakral artinya suci, disucikan, atau dianggap suci, sedangkan profan bermakna sebaliknya. Contoh paling sederhana, ada dua buku tebal yang sebuah kitab suci, artinya lagi buku pertama dianggap sakral, yang lain profan. Tentu saja sakralitas sebuah entitas berkaitan dengan kepercayaan dan iman seseorang. Kitab Injil dan Al-Quran bagi pemeluk Nasrani dan Islam dianggap sakral sehingga disebut kitab suci, tetapi bagi orang ateis dianggap profan. Bagi Muslim, bangunan Ka'bah dan batu hitam Hajar Aswad yang melekat di tembok Ka'bah Mekah dianggap sakral, suci, bukan bangunan sembarangan dan bukan sembarangan batu. Ka'bah itu bahkan disebut Baitullah dan Hajar Aswad, itu simbol tangan Tuhan. Secara tekstual, Baitullah berarti rumah Allah. Apakah berarti rumah milik Allah ataukah Allah bertempat di situ? Tentu bukan. Begitu maknanya, semua langit dan bumi seisinya adalah milik Allah. Di situ terkadang konsep sakral sesuatu yang dianggap suci dan Ka'bah memiliki derajat kesucian istimewa, karena semua bangunan masjid oleh umat juga disebut tempat suci, tempat ibadah agama lain. Misalnya gereja juga dipandang sebagai masjid, tempat khusus untuk memuji Tuhan. Contoh lain yang sakral dan yang profan misalnya gerakan sholat dan sunat. Keduanya sama-sama gerak tubuh secara teratur dan berstruktur, tetapi senam tubuh diposisikan sebagai budaya yang bersifat profan. Jadi yang disebut sakral selalu dikaitkan dengan keyakinan dan ritual keagamaan, sedangkan yang profan masuk pada kategori kebudayaan. Keduanya secara teori dan konsep bisa dibedakan, tetapi pada praktek dan kenyataannya sesungguhnya tidak bisa dipisahkan antara yang sakral dan yang profan, antara agama dan budaya. Bangunan masjid misalnya sejak dari bahan arsitektur, karpet, menara, wujud fisiknya adalah fenomena. Gaya tak ubahnya bangunan rumah hanya saja. Dalam masyarakat kuno, mitos dan ritus menghadirkan kembali hal-hal yang sangat mereka percaya dalam sejarah suci dalam waktu yang profan. Mitos membuka bagi mereka suatu sejarah suci serta diwujudkan secara nyata melalui tindakan simbolis dan tingkah laku ritual. Manusia religius ingin masuk ke dalam sejarah suci, atau lebih tepat ingin menghidupkan lagi waktu awal ketika hal-hal adikodrati, dewa-dewa leluhur yang didewakan menciptakan alam semesta dan menetapkan aturan-aturan manusia. Dengan mengulangi dan melakukan kembali tindakan suci makhluk ilahi melalui ritual-ritual abadi yang tidak mengenal waktu, dalam waktu yang asli dan primordial, yakni ketika terjadi penciptaan, makhluk-makhluk ilahi itu tidak hanya mengadakan dunia, tetapi lewat kegiatan-kegiatan mereka juga menyediakan model-model yang patut dicontoh dalam diteladani manusia, serta untuk menemukan arti dan maksud hidup manusia dalam meneladani dewa-dewa ini. Relativitas waktu menurut masyarakat Cina diringkaskan dalam paradoks Wuxi. Seorang memperoleh keadaan Yu hari ini dan sampai di sana kemarin. Mencius dianggap telah mengartikan waktu secara siklis. Menurut interpretasi ini, setelah periode-periode kacau datanglah periode-periode keteraturan, dan setiap 500 tahun seorang bijaksana dan akan tampil mengatur dunia. Pandangan tentang dunia bersifat siklus ini tampak menonjol di Cina, karena persatuan manusia dengan alam. Siklus-siklus dipercayai bekerja menurut pola universal, mengontrol peristiwa-peristiwa manusia dan alam. Dalam pandangan Hindu, satu abad kosmis dianggap sesuai dengan jangka waktu hidup dunia dari pencipta sampai kiamat, yang sama dengan jangka waktu satu hari dalam hidup Brahma. Setiap kalpa terdiri dari 1000 abad besar, sedangkan
Setiap abad besar terdiri dari 4 abad yang lebih kecil. Sekian presentasi dari saya. Saya Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.